Manusia memiliki tipe dan jenis darah yang berbeda-beda. Perbedaan jenis darah tersebut digolongkan ke dalam sebuah klasifikasi yang dinamakan golongan darah. Secara umum, golongan darah manusia dibagi menjadi 4 jenis, yakni A, B, AB, dan O. Namun, jika diteliti lebih lanjut, golongan-golongan darah tersebut masih dibagi lagi berdasarkan resus darahnya. Bahkan, ada jenis golongan darah yang dinilai sangat langka dan nyaris dianggap tidak ada. Yuk kita ungkap fakta mengenai golongan darah manusia. Simak ya. 1. Sejarah pembagian golongan darah. Pada awalnya seorang dokter asal Inggris bernama William Harvey menemukan sistem peredaran darah tertutup yang diamati dari hewan. Ia menerbitkan tesis mengenai sirkulasi darah pada 1628 dan membuka peluang pada eksperimen transfusi darah pertama yang dilakukan pada hewan di tahun 1665. Lalu pada 1667, ilmuwan bernama Richard Lower melakukan riset transfusi darah dari domba ke tubuh manusia. Selanjutnya, studi mengenai darah manusia berlanjut di Jerman pada 1875 oleh Profesor Leonhard Landois. Ilmuwan Jerman tersebut mengungkap bahwa kegagalan transfusi diakibatkan oleh penggumpalan darah akibat perbedaan jenis darah. Pada akhirnya, tepatnya 1901, ilmuwan Amerika bernama Karl Landsteiner menemukan bahwa darah manusia memiliki antigen, antibodi, dan senyawa khusus yang berlainan satu sama lain. Ia mengelompokkan beberapa jenis darah tersebut menjadi 4 golongan darah utama, yakni A, B, AB, dan O. 2. Golongan darah diklasifikasikan ke dalam kelompok yang lebih detail. Ternyata, golongan darah masih dibagi lagi berdasarkan resus darahnya. Masing-masing dari 4 jenis golongan darah ada yang memiliki resus positif dan resus negatif. Tujuan pengenalan klasifikasi ini untuk mengetahui antigen dalam darah manusia. Nah, apa yang dimaksud dengan resus darah? Secara sederhana, resus bisa diartikan sebagai protein yang menjadi antigen dan terdapat di permukaan sel darah merah. Jika darah seseorang memiliki faktor resus, maka darahnya mengandung resus positif. Namun, jika tidak, maka golongan darah orang tersebut dikelompokkan sebagai resus negatif. Dengan adanya klasifikasi resus ini, golongan darah berkembang menjadi 8 jenis, yakni A. Resus positif dan resus negatif, B. Resus positif dan resus negatif, AB. Resus positif dan resus negatif, dan O. Resus positif dan resus negatif. Uniknya, di dunia ini resus positif adalah jenis yang paling dominan dan mencapai 85% populasi manusia. 3. Golongan darah O positif menjadi yang terbanyak dan AB negatif menjadi yang paling langka. Dalam klasifikasi umum, golongan darah O positif menjadi golongan darah mayoritas di dunia dengan jumlah sebanyak 37% dari populasi. Sementara, golongan darah AB negatif menjadi jenis golongan darah paling sedikit, yakni 0,36% dari total populasi dunia. Golongan darah pada anak juga sangat dipengaruhi dari golongan darah kedua orang tuanya. Ayah bergolongan darah O dan ibu bergolongan darah AB, misalnya, maka akan melahirkan anak dengan golongan darah A atau B. Golongan darah O juga dianggap sebagai pendonor universal. Dianggap universal karena golongan darah O positif bisa mendonorkan darahnya ke semua golongan darah dengan resus positif. Bahkan, golongan darah O negatif bisa mendonorkan darahnya ke semua jenis golongan darah.
Namun, perlu diingat transfusi darah tidak bisa sembarangan karena berkaitan dengan sistem antigen, antibodi, dan jika salah bisa mengakibatkan hal yang fatal. 4. Pembagian golongan darah akan meminimalkan inkompatibilitas A, B, O. Dalam kasus darurat, golongan darah O bisa diberikan kepada orang dengan golongan darah berbeda. Itu sebabnya, golongan darah O dianggap sebagai pendonor universal. Di lain sisi, orang dengan golongan darah AB dianggap sebagai penerima universal karena bisa menerima darah dari golongan darah manapun. Akan tetapi, cara paling aman dan ideal dalam transfusi darah harus tetap dilakukan oleh golongan darah yang sama, baik itu pendonor maupun penerima. Jika transfusi darah dilakukan sembarangan, bisa berdampak fatal pada penerima karena sistem antibodi di tubuhnya bereaksi secara berlebihan. Bukan tidak mungkin kesalahan transfusi akan mengakibatkan inkompatibilitas A, B, O. Inkompatibilitas atau ketidakcocokan A, B, O merupakan reaksi yang ditimbulkan oleh ketebalan tubuh akibat menerima darah dari jenis yang berbeda. Gejala yang ditimbulkan dari reaksi imun tersebut adalah demam, sulit bernapas, darah di urin, masalah jantung, dan mungkin hal fatal lainnya. Jadi, transfusi darah memang harus dilakukan oleh golongan darah yang sama, baik itu pihak pendonor maupun penerima. 5. Di luar golongan darah umum tersebut, ada yang lebih langka lagi. Golongan darah emas adalah jenis darah paling langka. Darah emas atau golden blood disebut juga rhesus null. Kabarnya, hanya sekitar 40 hingga 100 orang di dunia ini yang memiliki golongan darah super langka ini. Apa yang membedakan darah emas dengan golongan darah biasa? Secara umum, darah emas berbeda karena tidak memiliki rhesus. Kasus langka ini dapat terjadi akibat kelainan genetik yang dialami oleh manusia sejak lahir. Sayangnya, orang dengan darah emas tidak bisa menerima donor dari golongan A, B, AB, maupun O. Mereka wajib menyimpan darahnya sendiri untuk berjaga-jaga jika suatu saat membutuhkan. Ternyata ada banyak fakta tentang golongan darah yang tidak banyak diketahui orang. Bahkan ada golden blood yang sangat langka di dunia. Oh ya, sekadar tambahan, donor darah secara rutin dan benar akan berdampak positif dan tentunya bisa menyelamatkan nyawa banyak orang.